Inilah baru top Marco Top. Bukan kaleng-kaleng. Keputusan tegas Erick Thohir setelah Indonesia U20 kalah telak di laga uji coba lawan Suriah. Apakah Indra Safri akan dipecat? Selain itu, Erick Thohir temui Sekjen KNVB di Belanda. Apa saja yang dibahas? Apakah ini jadi berkembangnya timnas Indonesia? Simak penjelasannya. Waduh, timnas U20 Indonesia kalah telak 2-0 di hadapan Wakil Presiden Gibran. Permainan yang sangat membosankan dari taktik Coach Indra. Apakah timnas U20 Indonesia bisa bangkit dari kekalahan pahit ini menjelang Piala Asia U20? Simak penjelasannya. Ini sangat memalukan timnas U20 Indonesia terpuruk lagi di U20 Challenge Series. Inilah alasan pelatih Indra Syafri setelah mengalami kekalahan. Apa yang harus dilakukan Garuda Nusantara? Pelajaran apa yang didapat dari kekalahan tragis ini? Simak penjelasannya. Ini baru kocak. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic terungkap menginginkan keikutsertaan timnas Australia di Piala Ciki AFF. Padahal Indonesia sudah tidak menganggap piala tersebut. Penasaran dengan alasan mengejutkan di balik semua ini? Simak penjelasan menariknya. Geger, Raja Nainggolan ditangkap polisi di tengah kariernya yang cemerlang, dituduh terlibat dalam kasus penyelundupan kokain internasional. Polisi temukan bukti mengejutkan, mobilnya disita. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-fakta yang bikin terkejut. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Inilah baru top Marco Top. Bukan kaleng-kaleng. Keputusan tegas Erick Thohir setelah Indonesia U20 kalah telak di laga uji coba lawan Suriah. Apakah Indra Safri akan dipecat? Selain itu, Erick Thohir temui Sekjen KNVB di Belanda. Apa saja yang dibahas? Apakah ini jadi berkembangnya timnas Indonesia? Simak penjelasannya. Setelah kekalahan telak timnas Indonesia U20 dari Suriah, Erick Thohir sangat kecewa dengan pertandingan itu, walau itu hanya uji coba. Harapanku, Erick Thohir akan melakukan evaluasi terhadap Indra Safri. Bahkan bisa mengganti pelatih tersebut sebelum menapaki Piala Asia U20. Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian. Selain itu, kehebohan dunia sepak bola Indonesia tercipta setelah pertemuan penuh bersejarah antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Gijs de Jong, di KNVB Kampus Zeist, Belanda, pada Senin. Pertemuan ini bukan hanya soal ramah tamah, namun juga penuh dengan diskusi panas mengenai masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir bersama pengurus PSSI dan Liga Indonesia bertemu dengan pihak KNVB untuk membahas segala hal yang berpotensi mengubah wajah sepak bola tanah air, termasuk pengembangan talenta muda, pemain senior, hingga sepak bola wanita. Tapi yang paling mengejutkan, Erick Thohir mengungkapkan rencana luar biasa untuk membawa timnas Belanda bertandang ke Indonesia dalam laga persahabatan yang pastinya bakal mengguncang stadion. Saya bersama pengurus PSSI dan Liga berada di KNVB Kampus untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram, menggambarkan misi besar mereka. Dalam kesempatan ini,
mereka tidak hanya bertukar ide, tetapi juga belajar dari cara KNVB bekerja sama dengan liga dan menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Tak cukup sampai di situ, PSSI juga mengundang timnas Belanda untuk melawan Garuda Indonesia di tanah air, menghidupkan kenangan laga penuh sejarah pada 2013, lalu di Stadion Gelora Bung Karno, di mana Indonesia kalah 0-3 dari raksasa Eropa tersebut. Dengan semangat yang membara, Erik menegaskan bahwa pertemuan ini adalah bagian dari upaya PSSI untuk membangun pengelolaan sepak bola yang lebih baik di Indonesia, terutama di level grassroots dan liga. Di balik semua itu ada semangat besar yang ingin dicapai, menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan talenta sepak bola dunia. Tak hanya itu, Erik juga menunjukkan sisi sportivitasnya dengan bertukar jersey timnas Indonesia terbaru dengan Gijs de Jong, simbol kerjasama yang lebih erat dan penuh potensi besar ke depan. Ini adalah awal dari perjalanan gemilang sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dan kick off yang dilakukan oleh wasit Clifford. Ini lagi sebuah crossing dalam kotak penalti. Cepat terpleset tadi pemirsa. Hati-hati. Waduh, timnas U20 Indonesia kalah telak 2-0 di hadapan Wakil Presiden Gibran. Permainan yang sangat membosankan dari taktik Coach Indra. Apakah timnas U20 Indonesia bisa bangkit dari kekalahan pahit ini menjelang Piala Asia U20? Simak penjelasannya. Gelora Delta Sidoarjo pada Senin malam, 27 Januari 2025 menjadi saksi pertempuran yang penuh drama. Namun sayangnya, timnas U20 Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan oleh Suriah dengan skor telak 2-0 dalam pertandingan kedua Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kekalahan ini tentunya menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda Nusantara yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Menghadirkan atmosfer yang luar biasa, laga ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang duduk di tribun VVIP dan menjadi saksi bisu perjalanan dramatis tim muda Indonesia. Di atas lapangan, timnas U20 Indonesia tampak kesulitan menghadapi tekanan dari tim lawan yang langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Walaupun sempat menciptakan beberapa peluang emas, seperti tendangan bebas Doni Tri Pamungkas yang membentur tiang gawang pada menit ke-7 dan kesempatan Muhammad Ragil yang masih bisa diblok pemain Suriah, nasib baik seolah menjauhi timnas U20 Indonesia malam itu. Kekacauan terjadi dalam situasi bola mati yang menjadi titik lemah mereka. Untuk kesekian kalinya, timnas U20 Indonesia kebobolan lewat umpan silang yang disundul oleh Majd Manaf Ramadan pada menit ke-30, membuat mereka tertinggal 1-0. Di babak kedua, meski ada usaha dari pelatih Indra Sjafri dengan memasukkan Aditya Warman dan Rizky Afrisal, Suriah kembali menunjukkan dominasinya dan menggandakan keunggulan pada menit ke-65 lewat tendangan bebas Anas Husam Dahan. Tertinggal 2-0, timnas U20 Indonesia berusaha bangkit. Namun, perlawanan mereka selalu terhalang oleh keputusan-keputusan yang merugikan, seperti gol yang dianulir karena posisi offside Rizky Afrisal pada menit ke-70. Meskipun beberapa peluang emas hadir di menit-menit akhir, termasuk upaya penyelamatan heroik dari kiper Ikram Al-Ghifari, keunggulan Suriah tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, timnas U20 Indonesia harus segera melupakan kekalahan tersebut dan fokus penuh pada laga terakhir melawan India pada 30 Januari 2025 dalam rangkaian Mandiri U20 Challenge Series 2025. Akankah timnas U20 Indonesia mampu bangkit atau justru terus terperosok?
Masa depan mereka di Piala Asia U20 2025 akan sangat bergantung pada hasil pertempuran terakhir ini. Ini sangat memalukan timnas U20 Indonesia terpuruk lagi di U20 Challenge Series. Inilah alasan pelatih Indra Syafri setelah mengalami kekalahan. Apa yang harus dilakukan Garuda Nusantara? Pelajaran apa yang didapat dari kekalahan tragis ini? Simak penjelasannya. Drama mengejutkan kembali hadir di U20 Challenge Series 2025. Setelah menelan pil pahit kekalahan 0-1 dari Yordania, Timnas Indonesia U20 kembali harus merasakan kekalahan telak 0-2 dari Suriah di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Senin malam, 27 Januari 2025. Kekalahan ini tentu membuat pelatih Indra Syafri merenung dalam, menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan Timnas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 2025 yang sudah di depan mata. Meskipun para pemain tampil berusaha maksimal, Indra mengungkapkan bahwa kesalahan taktik dan kurangnya antisipasi menjadi penyebab gol-gol yang tercipta di gawang Garuda Asia. Kami memang berusaha tampil terbuka dan lebih ofensif, ujar Indra Syafri, mencoba menganalisis permainan timnya yang kurang berhasil menembus pertahanan Suriah. Namun, serangan cepat yang dimiliki oleh Suriah terbukti sangat mematikan. 2 gol dari Suriah hadir melalui proses yang sangat rapi. Pertama, sundulan Manaf yang mengoyak jala gawang Ikram Al-Ghifari. Dan kedua, tendangan bebas spektakuler dari Anas yang tak mampu dibendung oleh kiper Indonesia. Meskipun demikian, Indra menegaskan bahwa banyak pelajaran berharga yang didapatkan dari kekalahan ini. Kekalahan ini tentunya menjadi sebuah sinyal peringatan bagi Timnas U20 Indonesia yang akan segera bertarung di Piala Asia U20 2025. Dalam laga ini, Indra melihat kualitas lawan, Suriah, yang dipandang memiliki kemiripan dengan tim-tim kuat yang akan mereka hadapi di grup Piala Asia, seperti Uzbekistan dan Iran. Indra merasa timnya harus cerdik dalam merencanakan taktik dan strategi untuk menghadapi ketangguhan lawan-lawan tersebut. Challenge Series ini adalah ujian penting untuk kita mengetahui kualitas tim-tim yang akan kita hadapi nanti. Suriah bahkan sempat bermain imbang dengan Uzbekistan, dan kita bisa belajar banyak dari sana, imbu Indra, yang kini semakin yakin bahwa timnya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satu momen penting lainnya adalah saat Jens Raven dimasukkan menggantikan Muhammad Ragil di menit ke-68. Meskipun Raven tak berhasil menciptakan ancaman berarti, namun pengalamannya di lapangan menambah jam terbang para pemain Indonesia yang tentu sangat penting untuk mematangkan strategi mereka. Sebagai penutup, Indra Syafri menegaskan bahwa banyak pelajaran yang dipetik dari laga ini yang pastinya akan menjadi bekal berharga dalam menghadapi Piala Asia U20 mendatang. Ini baru kocak, pelatih Timnas Australia, Tony Popovic terungkap menginginkan keikutsertaan Timnas Australia di Piala Ciki, AFF. Padahal Indonesia sudah tidak menganggap piala tersebut. Penasaran? Dengan alasan mengejutkan di balik semua ini? Simak penjelasan menariknya. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, mengungkapkan hasrat besarnya agar timnya bisa merasakan ketatnya persaingan di Piala AFF, sekarang dikenal sebagai ASEAN Cup, di edisi mendatang. Meskipun Australia sudah menjadi anggota penuh AFF sejak 2013, mereka belum pernah tampil di ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut. Popovic dengan penuh semangat mengatakan bahwa semakin banyak pertandingan internasional untuk Socceroos, semakin baik pengalaman yang akan didapatkan Timnas Australia. Namun, meskipun ide ini sangat didukungnya,
ada satu kendala besar yang menghalangi Australia untuk ambil bagian. Bentrokan dengan jadwal Liga Australia, A-League, yang bikin pusing kepala. Dalam wawancaranya dengan ESPN, Popovich mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat sepak bola Asia Tenggara sejak Australia bergabung dengan AFF. Ia percaya, jika Australia bisa berlaga di Piala AFF, hal itu akan menjadi pengalaman tak ternilai bagi para pemain, terutama bagi pemain muda yang ingin mengembangkan diri di panggung internasional. Popovich pun menambahkan, meskipun tantangan besar ada di depan mata, dia tetap berharap kesempatan itu bisa terbuka lebar demi masa depan sepak bola Australia. Jika ada peluang untuk meningkatkan integritas kalender internasional dan membantu para pemain kami, saya terbuka untuk itu, ujarnya dengan antusias. Namun, meski antusiasme Popovich tinggi, realita mengenai jadwal turnamen dan ketatnya kalender lokal tetap menjadi hambatan serius. Popovich khawatir turnamen ini akan bertabrakan dengan jadwal A-League yang bisa membuat mereka kesulitan menyesuaikan diri. Meskipun begitu, dirinya tetap berharap bahwa jika Socceroos akhirnya bisa ambil bagian, hal tersebut akan memberi kesempatan emas bagi pemain untuk berkembang dan membuka peluang mereka bermain di liga-liga top dunia. Geger, Raja Nainggolan ditangkap polisi di tengah kariernya yang cemerlang, dituduh terlibat dalam kasus penyelundupan kokain internasional. Polisi temukan bukti mengejutkan, mobilnya disita. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-fakta yang bikin terkejut. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Raja Nainggolan, mantan pemain Bhayangkara Presisi Indonesia FC, tiba-tiba ditangkap oleh polisi Belgia dalam sebuah operasi besar terkait penyelundupan kokain. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh media Belgia, Gazet van Antwerpen, yang mengungkapkan bahwa Nainggolan diciduk dalam penyelidikan besar yang melibatkan jaringan narkoba internasional yang diduga menyelundupkan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa melalui pelabuhan Antwerp. Pada Senin pagi, 27 Januari 2025, polisi Belgia melancarkan razia besar-besaran dengan menggerebek 30 rumah di wilayah Antwerp dan Brussels. Salah satunya adalah kediaman Raja Nainggolan. Pencarian tersebut dilakukan dalam konteks penyelidikan yang dipimpin oleh Departemen Kejahatan Terorganisir dari kantor Kejaksaan Brussels. Menurut pernyataan kejaksaan, Raja Nainggolan kehilangan kebebasannya dalam operasi ini dan saat ini ia tengah menjalani interogasi. Yang semakin menambah kehebohan, mobil pribadi Nainggolan juga disita oleh pihak berwajib sebagai bagian dari penyelidikan. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa pengacara Nainggolan sedang dalam perjalanan untuk mendampingi sang pemain. Ironisnya, Nainggolan baru saja kembali ke Belgia dan bergabung dengan klub sepak bola Lokeren Temse setelah meninggalkan Bhayangkara FC pada akhir musim lalu. Kariernya yang sebelumnya bersinar di Italia dan Eropa, kini tercoreng dengan kabar yang sangat mengejutkan ini. Kejadian ini tentunya menambah deretan kontroversi besar yang tengah membelitnya. Ini baru mengharukan. Shin Tae-yong menangis haru di hadapan ribuan supporter timnas Indonesia, perjalanan penuh drama, air mata, dan kenangan manis. Ini alasan mengapa kepulangannya ke Korea Selatan jadi momen yang bikin terharu semua orang. Lihat bagaimana Garuda fans memberikan perpisahan yang tak terlupakan bagi pelatih legendaris ini. Mantan pelatih fenomenal timnas Indonesia, Shin Tae-yong, benar-benar tak kuasa menahan haru saat meninggalkan tanah air. Pada Minggu malam, 26 Januari 2025, ia pulang ke Korea Selatan bersama para asistennya setelah pemecatannya yang mengejutkan oleh PSSI.
Namun yang tak terduga adalah sambutan luar biasa dari ratusan supporter yang setia menemani perjalanannya hingga ke Bandara Soekarno-Hatta. Menjelang keberangkatannya, Shin yang datang sekitar pukul 19.54 WIB langsung disambut meriah oleh para penggemar yang mengguncang suasana dengan yel-yel ale-ale khas Timnas Indonesia. Momen perpisahan ini pun terasa sangat emosional, apalagi saat Shin Tae-yong mengenakan kaos putih dan celana abu-abu, disambut dengan kalungan syal La Grande Indonesia oleh supporter yang tidak bisa menahan air mata. Ia bahkan terlihat berkaca-kaca saat memeluk seorang supporter dengan hangat. Keharuan semakin terasa ketika Shin berucap terima kasih kepada supporter yang telah mendukungnya selama ini. Saya sangat terharu, terima kasih banyak atas sambutan luar biasa ini, ungkapnya dengan penuh rasa haru. Sebelum melangkah ke pesawat, Shin Tae-yong sempat memberikan pesan kepada para supporter agar tetap mendukung perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama 5 tahun melatih Garuda, Shin Tae-yong menciptakan gebrakan besar dengan memotong 2 generasi pemain, membawa tim dari peringkat ke-173 FIFA menuju ke posisi ke-127 dunia. Meski sukses, pemecatannya oleh PSSI membuat banyak supporter kecewa berat, sehingga mereka pun merasa wajib memberikan perpisahan yang istimewa. Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih asal Korea Selatan yang memiliki hati besar, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir yang selalu mendukungnya. Sebelum terbang kembali ke Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku menerima beberapa tawaran pekerjaan. Namun, ia memilih untuk mengambil waktu istirahat terlebih dahulu. Ia berjanji akan memanfaatkan waktu di Korea yang bertepatan dengan hari raya besar untuk beristirahat total. Ada tawaran, tapi saya ingin istirahat dulu, ini waktu yang tepat, ucapnya dengan penuh ketenangan. Akankah Shin Tae-yong kembali ke dunia sepak bola setelah istirahat? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Ini baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng Indra Safri. Ternyata punya strategi cerdik, Timnas U20 Indonesia siap berikan kejutan di laga uji. Coba lawan Suriah, ini alasan hebatnya yang bikin lawan ketar-ketir dan semua mata tertuju pada Garuda Nusantara. Simak penjelasan detailnya, pelatih jenius. Timnas U20 Indonesia Indra Safri tengah mempersiapkan strategi luar biasa untuk menghadapi Suriah di pertandingan uji coba yang akan berlangsung pada Senin malam dalam 27 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Meskipun kekalahan 0-1 di laga pertama sempat menyisakan rasa kecewa, Indra Safri tetap bertekad membuat Garuda Nusantara tampil maksimal dan siap memberikan kejutan. Berita gembira datang karena beberapa pemain yang sempat absen kini kembali bergabung, termasuk 2 pahlawan baru, Alvarezi Buffon dan Mufli Hidayat, yang baru saja meraih pengalaman di Liga 1. Namun, yang membuat takjub, Indra Safri mengungkapkan bahwa meski ia ingin Timnas U20 Indonesia tampil lebih baik, ia tak akan menurunkan kekuatan penuh. Ya, kamu nggak salah dengar. Ini bukan tanpa alasan, karena laga ini berstatus uji coba dan akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Kita harus rotasi pemain, karena pertandingan ini akan dipantau oleh tim-tim lawan yang juga mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2025, kata Indra Safri dengan nada serius. Indra Safri menegaskan bahwa meski rotasi dilakukan, ia tetap berambisi memberikan permainan yang lebih padu dan solid. Ia bahkan siap mencoba beberapa wajah baru di formasi, termasuk Buffon, Mufli, Zidane Aroshid, Arkan Kaka, dan Jens Raven yang siap tampil meski baru pulih dari cedera. Permainan akan lebih baik, lebih terorganisir, tegasnya. Strategi rotasi yang cermat ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas tim, tetapi juga untuk menjaga kejutan-kejutan yang bisa membuat lawan terkejut di ajang internasional nanti. Semua mata tertuju pada Timnas U20 Indonesia. Akan seperti apa mereka menunjukkan taji dengan taktik yang penuh misteri ini? Berikan komentar kalian.
Ini baru top Marco Top. Erick Thohir siap guncang dunia sepak bola Indonesia dengan penambahan pelatih baru. Siap-siap lahirkan pemain super bintang. PSSI tunjukkan angka mengejutkan yang bakal ubah sejarah sepak bola Indonesia. Apa yang akan terjadi dengan ribuan pelatih baru ini? Jangan sampai ketinggalan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh percaya diri memamerkan pencapaian luar biasa dalam dunia sepak bola Indonesia pada tahun 2024. Di bawah kepemimpinannya, PSSI mengguncang dunia dengan program revolusioner yang bertujuan mencetak pelatih-pelatih berkualitas untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia. Dalam sebuah unggahan yang penuh kebanggaan, Erick Thohir mengungkapkan peningkatan fenomenal dalam jumlah peserta pelatihan pelatih lisensi D PSSI yang tahun ini meledak hingga mencapai angka tak terbayangkan, 2.261 peserta. Ini adalah lonjakan luar biasa dari tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa Indonesia semakin siap mencetak generasi pemain berbakat dari usia dini. PSSI di bawah kendali Erick Thohir memang sedang dalam misi besar. Pada tahun 2024, jumlah peserta pelatihan lisensi D PSSI mengalami kenaikan signifikan setelah sebelumnya sempat fluktuatif. Dari 1.941 peserta pada 2019, angka ini terus menanjak meski sempat turun pada 2020, namun kemudian bangkit kembali hingga puncaknya di 2024 yang memecahkan rekor. Bagi Erick Thohir, ini bukan hanya soal angka, tetapi juga kualitas yang akan terbentuk di level grassroots yang sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Semakin banyak pelatih yang berkualitas, semakin banyak pula pemain hebat yang akan lahir dari seluruh penjuru Indonesia, ujar Erick Thohir penuh keyakinan. Dengan adanya pelatih-pelatih bersertifikat yang lebih banyak, Erick yakin Indonesia akan menghasilkan pemain-pemain berbakat yang siap membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, bahkan mendunia. Kami sangat optimis dengan regenerasi pemain yang akan terus bermunculan berkat para pelatih hebat yang kini sedang mengasah kemampuan mereka di berbagai daerah, tambahnya. Dengan semangat juang yang membara dan target besar ke depan, PSSI semakin siap menghadapi tantangan besar dan membawa Indonesia menjadi negara sepak bola yang diperhitungkan di dunia. Ini bukan kaleng-kaleng. Patrick Kluivert siap guncang sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan diubah menjadi seperti tim Eropa. Siap-siap saksikan gaya permainan mewah yang akan membuat dunia terkejut. Inilah strategi gila yang akan diungkap Kluivert saat hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI akhirnya mengumumkan kabar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia asal Belanda, resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia untuk 2 tahun ke depan. Dengan pengalaman luar biasa di dunia sepak bola Eropa, Kluivert diharapkan bisa membawa permainan timnas Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi, bahkan setara dengan tim-tim besar Eropa. Tak hanya itu, Kluivert juga akan didampingi oleh 3 asisten pelatih jempolan asal Belanda, Danny Lanzat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg, yang siap memberikan sentuhan magis mereka kepada Garuda Nusantara. Gerald van den Burg juga bakal mengemban tugas besar sebagai pelatih timnas U23 Indonesia, sementara 2 pelatih lokal Indonesia yang akan dipilih langsung oleh Kluivert juga bakal menambah kekuatan tim. Dengan asisten pelatih yang memiliki pengalaman luar biasa di sepak bola Eropa, khususnya di Belanda, Indonesia kini berada di tangan pelatih kelas dunia yang akan membawa angin segar. Kluivert dan timnya akan segera tiba di Indonesia pada akhir Januari 2025 untuk memulai misi besar ini dengan memantau langsung laga Liga 1 2024-2025 selama 10 hari ke depan. PSSI berharap Kluivert dengan standar tinggi yang dia miliki bisa mengubah cara bermain timnas Indonesia. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, sangat yakin bahwa pengalaman Kluivert
baik sebagai pemain di klub-klub top Eropa seperti AC Milan dan Barcelona, akan menjadi kunci sukses untuk meningkatkan kualitas permainan Garuda. Dengan pengalaman segudang yang dia punya, Kluivert akan membawa standar Eropa yang sangat tinggi ke Indonesia, ujar Prapanca penuh keyakinan. Semua mata kini tertuju pada laga debut Kluivert bersama Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Siapkah Garuda tampil luar biasa dan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026?